Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta Prodi Ilmu Komunikasi akan mempersembahkan video public speaking tentang pola perilaku budaya di Indonesia. Sebelum kita menyaksikan video, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kautsar Pramundika. Saya Rehan Mahendra. Saya Arlisa Intanainia. Saya Tasya Nabila Afifah. saya Nikmat Rizal Mubarok. Selamat menyaksikan. Hai, saya Nikmat Rizal Mubarok akan membahas tentang budaya salam dan sapa. Kita tahu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam, mulai dari suku, agama, adat istiadat, dan bahasa sangat berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkanlah budaya salam dan sapa. Salam dan sapa merupakan budaya yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Salam dan sapa menggambarkan keramah tamahan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat luar. Salam dan sapa juga menjadikan masyarakat Indonesia saling bertoleransi, meskipun bangsa Indonesia sangat beraneka ragam. Nah, salam dan sapa penerapannya sekarang ini mulai berkurang karena masyarakat Indonesia yang hidup di perkotaan dan bergolongan atas cenderung hidup berindividualisme. Oleh karena itu, budaya salam dan sapa semakin berkurang. Tapi ternyata masih terdapat masyarakat yang menerapkan budaya salam dan sapa dalam kehidupan sehari-hari untuk saling mengakrabkan antara individu dengan individu yang lain. Melihat kekhawatiran ini, pemerintah mencanangkan program untuk membangun karakter anak muda. Dimulai dari masa 0 sampai 6 tahun, anak muda diberi pendidikan berkarakter serta bermoral. Anak diibaratkan sebagai sebuah spons yang dapat menyerap apa yang ia terima oleh orang tuanya. Misalnya pendidikan untuk saling menghormati yang lebih tua dan menghargai antar sesama. Dimulai dari masa sekolah, anak dibiasakan untuk salim kepada gurunya dan juga hormat kepada orang yang lebih tua dan juga menghargai teman-teman di sekitarnya. Apabila kita menuai sesuatu yang baik, maka hasilnya pun akan baik kepada kita. Dan apabila kita sudah menuai sesuatu yang baik, pasti akan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Hai, saya Arlisa Intanainia. Saya akan membahas perkembangan budaya antri di Indonesia. Budaya mengantri merupakan sebuah kegiatan menunggu sejenak yang sesuai dengan urutan, hingga mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prosedur yang ada. Sikap mengantri memiliki arti di mana orang memiliki kesadaran diri untuk menghargai orang lain yang telah menunggu terlebih dahulu. Hai, saya Tasya Nabila Afifah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya Indonesia, yaitu budaya ramah dan senyum. Setiap negara di seluruh dunia, dimanapun berada, pasti memiliki yang namanya identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri bangsa di suatu negara yang tidak dimiliki oleh bangsa dari negara lain. Identitas nasional memiliki salah satu unsur, yaitu kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ego dan akal. Kebudayaan di Indonesia yang dikenal dan menjadi ciri khas adalah budaya ramah dan murah senyum. Orang Indonesia dikenal bahkan dicap oleh turis asing sebagai bangsa yang murah senyum dan juga ramah. Mereka bilang kalau orang Indonesia dikenal dengan tingkat keramahannya yang tinggi. Belum kenal saja sudah saling sapa dan juga saling senyum kepada turis yang datang ke Indonesia. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan mereka di negaranya. Orang-orang di sana lebih cuek dan tidak seperti orang Indonesia yang murah senyum dan juga sapa terhadap orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu, mereka sangat suka jika berkunjung ke Indonesia. Terlebih karena orang-orangnya tersebut. Orang Indonesia tidak hanya ramah dan murah senyum terhadap para turis asing. Sesama orang Indonesia pun juga saling ramah dan murah senyum. Misalnya, ketika kita di jalan, melewati para tetangga kita yang sedang ngumpul, kita pasti mengucapkan permisi sambil senyum. Kemudian, mereka pasti mengatakan, mau kemana? Walaupun terkesan hanya basa-basi, tetapi hal tersebut bisa meningkatkan tali persaudaraan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dari sekian ratus juta penduduk di Indonesia, pasti ada yang memiliki sifat apatis, cuek, dan juga tidak peduli terhadap sekitar. Hai, nama saya Kautsar Pramundika. Saya ingin menjelaskan tentang budaya toleransi di lingkungan sekitar kita.
Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai antar sesama manusia, di mana manusia yang memiliki banyak perbedaan harus saling menghargai. Karena toleransi sendiri di Indonesia sudah sangat melekat di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan lainnya. Apalagi di perkotaan-perkotaan, sikap-sikap toleransi yang saat ini mulai banyak dikembangkan oleh masyarakat. Di Indonesia, budaya toleransi sudah sangat berkurang dan mulai pudarnya budaya-budaya toleransi saat ini karena masyarakat-masyarakat di perkotaan sudah mulai memiliki sikap individual terhadap masyarakat lainnya. Maka dari itu, sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, harus membangun sikap toleransi kembali di masyarakat karena masyarakat yang membutuhkan orang-orang anak muda seperti kita. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus terus membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Di era zaman sekarang, kita sebagai generasi muda harus terus mengamalkan sikap toleransi. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka hasilnya pun akan baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Halo, nama saya Rehan Mahendra. Saya akan membahas mengenai budaya kebersihan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekeliling kita dan saling berkaitan satu sama lain dan memiliki saling timbal balik satu sama lain. Dalam lingkungan, kita harus menjaga kebersihan itu sendiri. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Namun, banyak generasi sekarang yang mengabaikan tentang kebersihan. Contohnya seperti tadi, banyak sampah-sampah yang berserakan di fasilitas umum. Alangkah lebih baiknya kita sebagai generasi muda menunjukkan efektivitas kita terhadap kebersihan kita, di mana tanggung jawab kita terhadap kebersihan harus ditinggikan. Ada beberapa cara bagaimana kita memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Yang pertama adalah kita dengan membuang sampah pada tempatnya seperti tadi. Itu adalah cara kita untuk membuktikan tentang kebersihan kita. Yang kedua adalah melakukan penghijauan, yaitu dengan cara menanamkan pohon di sekitar kita dan juga rumput-rumputan. Dan yang terakhir adalah melakukan 4R, yaitu reuse, reduce, replace, dan recycle. Dan semua itu kita lakukan bersama agar kebersihan lingkungan kita dapat teramati dengan baik. Sekian dari saya, marilah kita pemuda-pemuda untuk menjaga kebersihan kita agar kita dapat menikmati apapun itu generasi yang akan datang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video kami. Dadah!